saya mendapatkan nuansa-nuansa Islam atau vibes-vibes Islam di rumah saya. Saya merasakan itu. Jadi dari kecil saya sudah dituntut untuk sholat 5 waktu pasti, mengaji, dan hal-hal yang memang sudah pokok dalam Islam. Kenapa filsafat itu penting? Menurut saya, antum seperti saya mengambil kata-katanya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu bilang, you think the unthinkable. Jadi kamu itu bisa memiliki pemahaman, bisa memikirkan sesuatu yang orang lain itu tidak memikirkan itu. Gimana pandangan antum tentang pendidikan yang sekiranya ya kita katakan sekarang itu cukup memprihatinkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmatnya. Salat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Ya, tentu narasumber kita di kesempatan kali ini begitu spesial. Beliau merupakan sahabat saya, teman saya dalam berorganisasi, dan juga teman sharing-sharing. Di kesempatan kali ini kita juga akan sharing bareng Farouk Hizbullah. Assalamualaikum Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kelihatannya hujan ini lagi mengguyur besar gitu ya. Iya. Begitulah pokoknya semuanya. Nggak tahu nggak, lagi musim-musim hujan sekarang. Masuk musim di sekitaran bulan Oktober kemarin sih sebenarnya. Itu udah mulai masuk musim penghujan. Ya. Setelah sekian lama kemarau panjang itu ya. Talah yang ku dengar kemarin itu, biar orang musim hujan mau tidak musim hujan, orang selalu mengeluh sekali. Mengeluh semua. Ada apa kira-kira ya? Ya maksudku, ya setidaknya kita musim hujan disyukuri lah. Musim nanti disyukuri lagi, musim panas disyukuri lah. Syukuri ya. Terkadang kenapa panas sekali ini ya kan, kalau musim kemarau tiba. Nanti musim hujan tiba, kenapa hujan terus? Biasa kata-kata yang seperti itu sering sekali dengar gitu. Tapi itu tidak menghambat kita punya kegiatan sebenarnya kan. Untuk kesempatan kali ini apalagi kita pengen ngobrol sharing-sharing tentang kehidupan. Kesibukan tak bagaimana saat ini Farouk? Kesibukanku sekarang alhamdulillah kuliah jalan dengan santai, dinikmati saja apa yang didapat di situ. Cuma kalau misalnya ingin tahu apa saja yang sekarang saya rasakan, saya rasa kalau misalnya saya kuliah terus, banyak hal yang saya dapatkan. Oke. Cuma kalau misalnya ingin selalu fokus, saya rasa saya bukan orang yang bisa seperti itu. Tenang bisa. Karena kemarin kalau misalnya saya harus formal terus, saya rasa sekarang kalau misalnya di prodi kan berbeda dengan di IDAT. Kalau di prodi lebih bebas rasanya, terus lebih lebih banyak dibuka kesempatan mahasiswa untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan kuliah. Ini kan dimaksud bebas seperti apa? Maksudnya Ya bebas. belajar atau Kalau misalnya saya lebih ke bebas melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak di luar kuliah gitu. Kalau kan biasanya kalau di IDAT kan jadwal dari Senin sampai Jumat kan sudah ada semua. ada Sedangkan kalau di prodi kan biasanya ada kosong-kosongnya juga, ada ya kosong-kosongnya. Itu tergantung dosen. dan itu waktu kosongnya dimanfaatin untuk Iya, buat. kalau saya sendiri mungkin saya sering dengar podcast. Ya. Saya lebih suka dengar podcast memang. Oke. Saya suka dengar podcast untuk saat-saat ini. Saya lebih suka dengar podcastnya Ferry Irwandi yang kemarin saat menantang orang-orang untuk menantang orang-orang. Pokoknya menantang dukun-dukun untuk dia gitu. Jadi saya mulai dari situ. Sebenarnya saya sudah kenal memang Ferry Irwandi sebelumnya kan, saat dia memperkenalkan Stoik ini. Saat dia mulai membahas tentang filsafat Stoik, dia muncul sebagai orang yang membahas soal stoikisme dan muncul sebagai seorang yang stoik gitu. Jadi seorang yang menjalani hidupnya sebagai penganut atau
menggunakan stoik sebagai jalan hidup yang lebih santai lah begitu, untuk menjalani hidup yang lebih indah lah bagi dia begitu. Oke. Ya, Itu sebenarnya yang banyak sekali orang mau mau merasakan yang seperti itu. Saya jalani hidup dengan santai begitu kan. Karena kan sekarang banyak yang dibawa karena ada masalah masuk stres. Ya banyak sekali beban pikiran. Ya karena itu mungkin butuh kayak edukasi juga sebenarnya kan, teman-teman partner untuk saling menyemangati ya begitu. Ya salah satunya bentuk prosesnya antum itu melalui podcast itu ya kan. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ya seperti ini, Maruk, saya mau dengar dulu seperti biasa kan. Itu kalau kita narasumber tuh pengen sekali didengar ya latar belakang pendidikan mulai dari SD sampainya perkuliahan begitu. Sangat menarik kayaknya ini. kurang tahu menarik atau tidak ya. Cuma kalau misalnya latar belakang atau background story tentang pendidikan saya rasa saya terlahir dari keluarga yang lumayan agamis. Karena kenapa? Karena dia mendapatkan Islam. Seorang yang awalnya tidak Islam, tidak Muslim, tapi mendapatkan Islam karena mempelajari Islam dari tentara-tentara yang dulu datang ke Timor Leste. Timor Leste kan dulu kacau itu. Ya. Timor Leste kan dulu kacau itu pada tahun-tahun 1975 atau 72 sekitaran begitu. Yang saya baca itu. Iya. Karena kacau perang saudara pertamanya. Setelah itu Indonesia masuk. Saat Indonesia masuk kan niatnya untuk mendamaikan. Cuma saat masuk mungkin beberapa oknum-oknum yang membuat warga Timor Leste sendiri atau warga Timur-Timur pada saat itu kan tidak melihat Indonesia itu bukan sebagai pahlawan lagi, tapi melihat Indonesia itu sebagai penjajah setelah Portugal, Jepang dan Indonesia begitu. Jadi akhirnya pada tahun 99 di situ sebenarnya Timor Leste telah banyak mengusir orang-orang Indonesia dari Timor Leste sendiri, dari Timur sendiri. Dan salah satu yang pro Indonesia kebetulan orang tua saya, dia pro Indonesia, makanya dia memilih Indonesia. Dan saat dia datang ke Indonesia, kebetulan dijanjikan tempat memang di situ kan. Pemerintah kita menjanjikan bahwa ketika nanti para tentara-tentara atau para warga-warga Timur yang pro dengan Indonesia ini mau bergabung dengan Indonesia, kita sediakan tempat, kata pemerintah. Akhirnya disediakanlah tempat dan orang tua saya mendapatkan tempat di Malidi, di Luwu Timur. Dan background story tadi ya, background story pendidikan saya, karena memang orang tua saya mendapatkan Islam secara mempelajari Islam, artinya kan dia betul-betul tahu bahwa ke depan ini Islam adalah pegangan hidup saya. Iya. Ke depan ini Islam akan saya jadikan sebagai patokan jalan saya gitu. Jadi tentu saya mendapatkan nuansa-nuansa Islam atau vibes Islam di rumah saya. Saya merasakan itu. Jadi dari kecil saya sudah dituntut untuk sholat 5 waktu pasti, mengaji, dan hal-hal yang memang sudah pokok dalam Islam. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih spesifik tentang orang tua saya, mengajarkan saya lebih ke penekanan bahwa kamu ini jalan hidupmu harus sesuai dengan apa yang telah diatur oleh sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam Islam, dan contoh-contoh yang banyak dicontohkan Nabi gitu. Salah satunya orang tua saya sejak kecil mengajarkan saya, kamu ini harus bergembala kambing, karena filosofi bergembala kambing kan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kan, bergembala kambing. Dan latar belakang para nabi, backgroundnya para nabi juga rata-rata bergembala kambing gitu. Dan yang diajarkan bapak saya, kalau misalnya kamu bergembala kambing, yang kamu dapatkan itu kamu mempelajari karakter dari kambing yang susah diatur. Nah, kalau misalnya dari kecil kamu sudah bisa mengatur bagi kambing yang satu larinya kemana, dan kamu bisa tarik dia, masukkan dalam kandang, kamu bisa mengatur dia supaya tidak kesana kemari, tidak
dan kamu bisa tahu embeknya kambing itu seperti apa gitu. Maksudnya apa gitu ya? Embeknya kambing ya gitu. Embeknya kambing seperti apa? Kalau misalnya dia embek minta makan seperti apa, minta minum seperti apa? Ya sedang terjepit kakinya dengan pakaian seperti apa? Oke. Kalau semua bisa kamu pahami, insya Allah ke depannya kamu bisa memahami bagaimana cara memimpin gitu. Karena kan kebetulan orang tua saya punya pondok pesantren, Iya. bukan pondok pesantren sekarang. Sekarang masih madrasah ibtidaiyah swasta, Miss Al Muhajirin, Darul Istiqomah Malili, ya Darul Istiqomah Malili. Karena dia kan dibawa Darul Istiqomah, jadi cabang Malili. Cuma sekarang baru madrasah ibtidaiyah, dan sekarang sudah dapat tanah untuk persiapan membangun MTS atau SMP dan SMA-nya gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari kecil kayaknya saya sudah apa namanya tuh dipukul lah, Pokoknya di betul. digembleng ya. Dari kecil saya sudah digembleng untuk bagaimana caranya kedepannya kamu harus bisa memimpin apa yang telah dibangun bapak saya. Ya. Apa yang telah dirintis bapak saya, kedepannya kamu harus bisa melanjutkan dan kamu harus bisa memperbesar jangkauannya seperti itu. Oke, itu artinya antum mulai dari SD, SMP, SMA, artinya ibtidaiyah itu sama madrasah ini di kampung Lo Timur itu semua. Di kampung. Iya, bukan kalau misalnya SD saya itu bukan di tempatnya bapak saya. Karena pada saat saya SD di situ belum ada ibtidaiyahnya. Iya. Belum ada SD-nya. Jadi di situ baru TK. Pada saat TK di situ, saya TK-nya di situ pada saat itu. Saya TK-nya di situ. Dan SD-nya saya di SDN 238 Malabu. Mungkin tahu? Ya, antum kan dari sana Sampai SMK. Iya, antum dari sana. Jadi Dulu ya. ya SDN 238 Malabu. Nah, di situ saya SD-nya, dan saat SMP saya masuk di pondok pesantren. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa ketika masuk di pondok pesantren, saya kan dulu di SD ini, dari TK, dari kecil kan selalu yang namanya anaknya ustadz kan selalu harus dituntut untuk menjaga mur'ah, menjaga wibawa orang tua. Pokoknya kalau orang tuamu ini kan ustadz, jadi ustadz itu seperti apa, kamu juga kalau keluar dari rumah itu seperti itu, memperlihatkan bahwa apa yang diajarkan orang tuamu kamu terapkan di lingkungan. Ya, mencerminkan itu, sehingga lingkungan saya itu selalu dibatasi. Jadi selalu dibatasi, kamu itu tidak boleh gini. Jadi nakalnya saya itu bukan di lingkungan rumah ya. Lingkungan rumah saya tidak nakal di lingkungan rumah. Jadi saya jarang bergaul dengan teman-teman saya di lingkungan rumah. Makanya pada saat saya SMP, saat mulai masuk pondok pesantren, nah ini kan kebebasan ya. Ya, udah mendapatkan celah. Ini kan kebebasan, kenikmatan. Jadi saat saya SMP ya, di situ baru saya, seperti kata orang, mungkin istilahnya orang, ayam lepas dari kandang ya. Ya, artinya burung lepas dari sangkarnya. Iya, Ya, berbebas begitu saja. Ya, oke. burung lepas dari sangkarnya. Ya, seperti itulah. Saat saya di SMP, saya belajar. Saat masuk SMP saya di Darul Abrar di Bone. Nama desanya Balekahu Bone. Balekahu ya. Saat saya masuk di situ dari sekitar 6 bulan saja saya di situ. Karena mungkin apa ya? Cepat bosan orangnya. Saya kayaknya cepat bosan orang. Ya, cepat bosan orangnya karena saat masuk di situ sekitar 6 bulan melihat bagaimana pondok tersebut menggembleng orang, melihat bagaimana caranya pondok tersebut membentuk karakter seseorang. Luar biasa memang. Pondok itu pondok bagus. Terbaik pondok itu, luar biasa saya rasa. Membentuk karakter saya tepat waktu, membentuk karakter saya bisa berbahasa Arab, bisa menghafal Al-Quran, bisa pokoknya segala hal yang betul-betul fundamental dalam Islam itu ditekankan di situ.
selalu harus tepat waktu, bahkan waktu istirahat diatur, waktu makan diatur. Dan kalau misalnya waktu-waktu tersebut dilanggar, tidak diikuti, atau kita sekedar bercanda dengan waktu-waktu tersebut, tidak seolah-olah meremehkan aturan-aturan tersebut, kita betul-betul tidak dikasih ampun memang. Dapat konsekuensinya. Konsekuensinya ada. Pokoknya berani melanggar, berani bertanggung jawab lah pokoknya kalau di situ. Dan sekitar 6 bulan itu saya habiskan waktu saya di situ. Saya rasakan bagaimana rasanya pondok pesantren. Betul-betul saya mengenal pondok pesantren pertama kali itu di situ. Jadi saya mengenal bagaimana pondok pesantren yang terstruktur, rapi, dan betul-betul menggembleng seseorang menjadi orang di masa depan di pondok tersebut. Jadi Masih dapat kan? iya, saya sangat dapatkan di situ. Cuma kenapa 6 bulan? Karena kebetulan saat saya pulang ke rumah, saya berhasil meyakinkan bapak saya. Ini katanya apa namanya? Kalau misalnya orang baru masuk pondok pesantren kan biasanya libur-libur di awal itu ada rasa-rasa tidak ingin balik. Nah, saya rasakan itu. Jadi saya pada saat libur saya pulang ke rumah. Pada saat saya pulang ke rumah, saya selesai waktu libur, ingin kembali lagi, saya dapatkan alasan. Saya dapatkan alasan, mencoba mencari alasan bagaimana caranya agar saya pindah gitu. Iya. Dan berhasil. Akhirnya saya dipindahkan ke Darul Istiqomah cabang Touti Di seberang. di seberang danau. Iya, seberang Danau Togut ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi semester 2 saya di kelas 1 SMP itu saya habiskan di situ. Nah, kalau pada saat saya pindah ke sana, apa yang saya dapatkan ya? Saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga menurut saya, karena saya bertemu dengan orang-orang yang menurut saya jarang saya temukan. Gitu, orang-orang yang eksklusif lah saya dapatkan di pondok tersebut. Di mana saya bisa betul-betul akrab dengan mereka, betul-betul bisa bercanda walaupun kelewatan, tapi saya rasa pada saat di situ saya betul-betul merasa nikmat lah bagaimana caranya bisa berkeluarga, bagaimana caranya bisa akrab, bagaimana caranya bisa belajar melucu ya. Saya rasa di situ saya bisa belajar bagaimana caranya menciptakan lelucon yang lucu. Iya. Saya rasakan di situ kayaknya. Karena lingkungan itu ya. Ya, lingkungan itu membantu saya karena saya bertemu dengan orang. Saya baru dapat ini ada orang yang santai tapi bisa lucu. Iya. Bertemu dengan orang-orang yang bagaimana caranya. Frekuensi gitu. Iya. Bahasanya. Tidak sefrekuensi sih sebenarnya, tapi saya lebih ke datang sebagai warna baru, datang ke situ tercampur gitu. Akhirnya terkena juga. Iya, atom yang mewarnai gitu ya. Enggak, saya yang diwarnai sebenarnya. Yang diwarnai. Iya, karena saya datang kan pada saat saya datang kan saya dari pondok pesantren yang backgroundnya ketat gitu. Jadi pada saat saya sampai di Darul Istiqomah ini, backgroundnya pondok pesantren tersebut kan tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu ketat, berbeda dengan pondok saya sebelumnya. Saya membandingkan dengan pondok saya sebelumnya. Jadi pada saat saya sampai di situ, ya, saya merasakan bagaimana pondok pesantren yang lebih santai, lebih bisa berbaur satu sama lain, lebih bisa adik kakak itu, maksudnya adik kelas dan kakak kelas itu tidak ada sekat antara kita gitu. Kalau misalnya di pondok sebelumnya itu, kalau antum baru masuk di SMP tidak boleh berbicara dengan yang kelas 2 SMP ke atas. Mungkin karena menjaga agar bahasa mereka tidak terganggu atau agar tidak bercampur baur kita atau mereka tidak membuli kita dan lain sebagainya. Mungkin karena itu ya, berarti saya tapi kan positif juga artinya gitu. Ya positif juga, cuma kalau misalnya dilihat kita agak susah berbaur, memang kita ada sekat antara kelas 1 kelas 2 senior junior, ada sekat seperti itu. Tapi kalau di Darul Istiqomah pada saat saya pindah, saya tidak menemukan itu, maksudnya tidak ada sekat antara senior junior sehingga kita bebas bercanda, walaupun biasanya bercanda yang agak kelewatan. Tapi kan setidaknya yang saya bisa tangkap atau poin pentingnya adalah kita masih bisa berbaur lah. Kita masih bisa melihat bahwa sesama kita ya sama-sama santri di situ. Gitu. Itu sekaligus di seberang itu sekaligus MA juga.
selesai di situ juga atau Oh, enggak. mana juga? SMA saya pindah lagi. Pindah lagi. Saya sebenarnya orangnya kayaknya sering-sering keliling. Di mana itu SMA? Eh, MA ya. Setelah saya selesai SMP di situ, saya sebenarnya tidak selesai sampai kelas 3 di situ. Nggak, kita tadi belum di Darul Istiqomah Seberang Danau, sebenarnya saya tidak selesai sampai kelas 3. Jadi saya sampai kelas 2 SMP saja. Setelah itu saya pulang ke rumah dan rencana ingin menghafal, Iya. ingin menghafal Al-Quran, dan meminta ke orang tua untuk dicarikan pondok pesantren yang bisa mensupport saya untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya saya diberikan diberikan usulan untuk masuk ke pondok pesantren Wahdah di Maliling. Pada saat itu baru merintis juga pondok pesantren tersebut. Jadi saya dimasukkan ke situ selama 1 bulan karena pada saat tidak bisa melanjutkan pembelajaran karena pada saat itu saya kena penyakit, ada penyakit yang kena saya. Jadi setelah 1 bulan itu saya sudah tidak masuk lagi, saya di rumah dan menunggu ujian kelas 3 di situ. Nama saya sebenarnya itu masih terdaftar di Darul Istiqomah Seberang Danau. Cuma saat saya pindah ke di Wahdah tadi itu saya sekedar ingin menghafal saja, bukan ingin ujian di situ. Jadi setelah beberapa waktu saya tidak masuk pondok Wahdah lagi, saya di rumah beristirahat untuk memulihkan kondisi saya karena pada saat itu penyakit ini kayak agak susah bergerak lah begitu ya. Iya. Jadi saya menghabiskan waktu saya di rumah dan setelah itu ikut ujian, selesai ujian akhir semester, ujian akhir akhir SMP saya ya. Akhir sekolah SMP saya pindah ke Darul Istiqomah cabang Goa lagi. Di sini di Timbusing Goa. Ada di sini, ada guru dari KPI, ada Ustadz Haliman itu. Iya. Nah, di situ ada rumahnya dia di situ, dekat dengan situ. Ya, akhirnya menetap di situ selama MA itu. Kelas 1 SMA saya di situ. Jadi kelas 1 SMA saya habiskan di situ. Setelah itu saya pindah ke Bogor. Ya. Saya pindah ke Bogor di Sekolah Dai Hidayatullah Bogor. Jadi saya pindah ke sana. Apa dulu yang mau diceritakan nih? Itu kan kalau tadi sudah selesai di Goa itu artinya cuma 1 semester saja MA-nya. Atau sampai selesai? Keliling-keliling sampai Enggak 1 semester. 1 semester. Enggak. Udah cukup 2 semester. 2 semester. Cuma saya enggak ujian di semester kedua. Enggak ujian karena pada saat itu kan bulan puasa. Iya. Bulan puasa katanya libur dulu di bulan puasa, nanti kembali puasa baru ujian. Oke. Cuma karena pada saat itu saya libur dulu, setelah itu tidak ingin balik lagi, akhirnya tidak ikut ujian dan meminta ke orang tua untuk didaftarkan lagi di mana pondok pesantren yang saya bisa masuki, tapi jangan di Sulawesi lagi, di luar Sulawesi lah begitu, karena saya rasa kayaknya kalau misalnya mencari pengalaman di Sulawesi terus, di sini terus, kayaknya hanya orang-orang itu terus yang didapat juga. Oke. Makanya saya minta keluar dari Sulawesi, cari pondok pesantren dari Sulawesi, cari pondok pesantren di luar Sulawesi, dan saya dapat di Bogor. Cuma pada saat dapat di Bogor, ternyata orang-orang yang di pondok pesantren tersebut lebih banyak orang Endrekang ya. Ya, lebih banyak orang Endrekang. Ya, pas sampai di sana baru bilang, ngapain jauh-jauh dari Sulawesi kalau ketemu orang-orang Sulawesi juga. Tapi pada saat saya masuk di situ sebenarnya ternyata khusus SMP saja. Iya. Tidak ada SMA-nya. Jadi dicarikan di mana pondok pesantren yang pertama saya datangi itu yang khusus SMP saja. Itu namanya Al-Kausar. Di dekat dengan Stadion Pakansari. Kalau misalnya orang Bogor ada yang tahu, Stadion Pakansari itu di belakang situ. Di dekatnya kantor Departemen Agama. Di belakangnya tuh. Setelah ternyata di situ ndak ada SMA-nya, akhirnya saya dicarikan Pondok Hidayatullah. Karena kan rata-rata ustadz-ustadz di dalam Al-Kausar itu orang-orang Hidayatullah semua. Ya, akhirnya dicarikan Pondok Hidayatullah, didapatlah Sekolah Dai Hidayatullah di Bogor. Di Bogor, di daerah Ciumas, agak dekat perkotaan.
Iya. Nah, di situ saya bertemu dengan orang-orang yang dewasa karena saya paling kecil di situ. Saya paling muda di situ. Pada saat itu saya umurnya 8 tahun. Umur saya 8 tahun di situ. Nah, ya. Berarti hampir selesai Ya, sampai selesai MA di sana. enggak, itu bukan MA, itu lebih ke perguruan tinggi. Cuma perguruan tinggi yang belum dilabeli sebagai perguruan tinggi, baru dirintis gitu. Kemudian Cuma singkat cerita sampainya di Mahat Albir memilih Unismu itu kenapa? Kenapa tidak mencari universitas lainnya sekiranya yang notabene itu agama juga gitu kan? Kan banyak. sebenarnya nih Albir nih, ini pilihan keberapa saya ya? Pilihan ketiga kalau nggak salah. Iya, yang pertama ya. Karena setelah saya tamat SMA, saya itu sebenarnya ingin memilih menghafal Al-Quran dulu. Saya sudah mendaftar di beberapa tempat. Ada yang di Bogor namanya itu Young Tahfiz. Cuma tidak berhasil berangkat karena pada saat itu masih masa-masa corona, baru masih banyak hal-hal yang harus saya lewati, masih banyak apa namanya itu, peraturan-peraturan, masih banyak instruksi-instruksi yang harus saya lewati. Jadi saya agak malas juga, soalnya agak malas bergerak saya orang itu. Jadi saya tidak ke sana. Cuma setelah itu saya daftar lagi pondok, bukan pondok pesantren sih, cuma ada satu tempat yang khusus untuk menghafal Quran itu di Batam, namanya Pulau Tahfiz. Ya, saya mendaftar ke situ. Cuma dia agak lama diuji untuk masuknya itu agak lama. Dan setelah saya tunggu-tunggu, kayaknya agak lama ini. Bagaimana kalau misalnya teman-teman saya sudah semua ya. Ada rasa-rasa seperti itu, Bagaimana kalau misalnya teman saya sudah masuk kuliah semua, saya akhirnya terlambat, dan setelah saya diuji ternyata tidak lulus, kan berabe jadinya. Jadi agak dilema lah pokoknya masa-masa setelah bagaimana caranya nih, bagaimana dan lain sebagainya. Saya pikirkan, tiba-tiba dapat kabar kalau teman saya Amar Mutahir itu mendaftar di Albir. Jadi sebelumnya sebenarnya saya sudah kenal Albir dulu. Saya kenal Albir itu dari ada kakak kelas saya namanya Yusril Mahendra, angkatan Nyantum itu. Ya, saya kenal Albir dari situ. Setelah itu akhirnya karena saya dilema dan teman saya ternyata memilih Albir, saya rasa kayaknya bagaimana kalau misalnya saya juga mendaftar di Albir. Bagaimana caranya saya bisa ke Albir juga. Akhirnya saya minta dikirim formulir pendaftarannya. Akhirnya saya dikirimkan. Pertama saya minta ke Roy Spesial itu yang kemarin sempat diundang juga. Ya sih, kemarin sempat diundang di sini. Saya minta ke dia karena kebetulan beliau kan keluarga dekat juga dari mama. Saya minta pertama ke dia, cuma diarahkan ke nomor, silahkan chat ini, minta di sini. Jadi saya akhirnya minta di situ. Dan singkat ceritanya akhirnya saya bisa mendaftar di Albir. Akhirnya saya bisa mengenali lingkungan Albir. Akhirnya saya bisa kuliah gitu. Saya tertarik dengan pola pendidikan dari orang tua antum tadi itu, yang latar belakangnya agamis itu ya kan. Itu kalau kebanyakan orang mendidik terkadang diselingi dengan sesuatu yang sangat membentuk karakter. Kalau bagi saya ini bukan mengatakan suatu kekerasan, karena terkadang kan biasa dibentak lah ya kan. Kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, itu pasti dibentak, kemudian dikasih tahu. Sampai yang tidak segan-segan juga kadang mukul. Ya kan namanya orang tua, tapi mukulnya ini adalah mukul kasih sayang gitu ya. Apa orang tua antum juga melakukan seperti itu, karena kan bahwa saya latar belakang pendidikan gitu. Sangat ya. Sangat. Jadi orang tua saya mungkin kenapa yang saya lihat ya. Saya tidak tahu kalau misalnya video ini diupload, jangan sampai mama saya lihat. Jangan sampai bapak saya lihat. Nah, yang saya lihat, tapi saya terima kasih bapak mama saya. Yang saya lihat, orang tua saya itu lebih keras ke saya, bagi saya lebih keras ke saya, karena
kalau misalnya ke adik saya lebih tidak sampai seperti saya lah, seperti itu. Nggak lembut juga, cuma nggak sampai seperti saya rasa. Kalau misalnya ke saya, pelanggaran kecil yang saya lakukan biasanya itu pasti selalu dituntut, selalu diberikan hukuman karena melanggar. Cuma kalau tapi mungkin karena orang tua saya merasa bahwa yang nanti melanjutkan ini saya, yang nanti melanjutkan pondok pesantren dia adalah saya, yang melanjutkan perjuangan dia adalah saya, sehingga yang selalu harus dituntut bisa sesuai dengan apa yang orang tua saya inginkan itu selalu ke saya. Selalu bilang keluar rumah perlihatkan kalau misalnya kamu itu anaknya Pak Ustadz gitu. Terus kalau hukuman ya selalu begitu memang. Kalau misalnya melanggar ya Tetap sama. tetap sama gitu. Cuma kalau itu membentuk karakter, saya rasa di zaman-zaman seperti itu memang membentuk karakter harus seperti itu, karena memang kan orang tua masih dididik, dia melakukan didikan kan seperti apa yang orang tuanya lakukan. Jadi saat masa-masa itu masih diberikan hukuman kalau misalnya melanggar. Cuma semakin kesini orang tua saya juga mengikuti perkembangan zaman mungkin. Jadi sekarang kalau misalnya ke adik saya, kan saya masih punya adik yang paling kecil lagi, adik bungsu saya sudah tidak seperti saya gitu, sudah tidak seperti kakak saya. Pokoknya sudah berbeda sekali, mungkin karena sudah merasa bahwa apa yang dia lakukan dulu sudah tidak bisa lagi diterapkan sekarang karena sesuai zaman ya kayak. ya karena kan mungkin dari mana saya dapat pepatah, mungkin sesuai dengan kata-kata apa namanya, pepatah-pepatah yang saya dapatkan, bahwa hukumlah anakmu sesuai dengan zamannya, jangan hukum sesuai dengan zaman kamu, karena kan dia hidup bukan di zaman kamu lagi tapi di zamannya sekarang. Ya intinya berbeda. Ya intinya berbeda gitu. Ini sampai kuliah masih merasakan seperti gini antum? Oh enggak, Justru sudah pada saat saya SD, mungkin TK sama SD saya masih dapatkan itu. Cuma pada saat saya SMP dan seterusnya mungkin orang tua saya sudah merasa udah bisa ya. iya kamu Udah sudah terbentuk gitu. ya, gitu. Jadi kamu sudah tahu, kamu sudah bisa membedakan salah dan benar, kamu sudah bisa menentukan sendiri. Iya. Kalau misalnya mau dipukul lagi, itu bukan sesuatu yang cocok untuk kamu lagi, karena kamu kan sudah besar. Seandainya masih anak kecil mungkin masih butuh itu. Iya. Cuma kalau misalnya kamu sudah dewasa seperti ini, saatnya kamu berkembang dengan caramu sendiri gitu. Artinya kira-kira antum merasakan ini berhasil dari orang tua ini. Ini didikan orang tua selama ini berhasil gitu. Dilihat dari mana dulu ini? Iya, kalau Dilihat dari sisi mana? Kalau melihat dari sisi pembentukan karakter, kemudian juga pola pendidikan yang artinya membuat kita mandiri, itu bisa dirasakan sebenarnya. iya kayaknya hal itu bisa dibilang berhasil kalau misalnya dilihat dari sisi itu. Jadi membentuk karakter saya menjadi orang yang menjaga diri. Maksudnya menjaga diri karena dulu saya dibatasi. Akhirnya kamu tuh tidak boleh sampai betul-betul terjerumus jatuh banget gitu. Iya. Makanya biasanya kalau misalnya melakukan sesuatu, saya itu masih ada batas-batasnya. Jadi tidak keluar dari batas tersebut. Saya melingkari diri saya dengan batas-batas itu. Jadi kalau misalnya keluar dari batas tersebut, saya merasa saya terlalu berlebihan. Jadi itu berhasil menurut saya. Biasanya karena pada saat saya SMP tadi kan saya ceritakan kalau misalnya saya itu mulai nakalnya di situ. Iya. Cuma saya melingkari diri saya ini. Saya tidak keluar dari lingkaran ini. Iya. Jadi ketika saya nakal, jangan sampai nakal saya itu sampai membuat saya betul-betul merusak segalanya gitu. Membuat nama orang tua saya rusak. Karena saya kan di Pondok Darul Istiqomah terus ya. Pondok Darul Istiqomah kan tahu bapak saya siapa. Karena kan bapak saya alumni Darul Istiqomah dan bapak saya juga mendirikan cabang Darul Istiqomah, artinya kan mereka tahu bapak saya siapa. Jadi setiap saya melanggar, saya membatasi diri, oh jangan sampai merusak nama bapak saya, tetap begitu. Cuma pada saat saya pindah ke Hidayatullah, tetap sama, tapi tetap sama apa yang saya lakukan. Ternyata betul-betul
didikan yang bapak saya lakukan, keluarga saya lakukan itu bisa berefek membuat saya merasa bahwa tetap jaga orang tuamu, tetap jaga dirimu dan jaga nama baik orang tuamu gitu. Iya, siapapun itu seorang anak kalau misalnya menyadari hal demikian pasti. Iya ya. Termasuk saya juga dulu kalau ini apa namanya bergaul juga kan. Biasa bergaul itu masih lihat teman. Pernah di masa kecil itu saya bergaul sama orang-orang yang bisa kita katakan masih memang jauh dari pendidikan yang baik gitu ya. Artinya selalu melakukan hal-hal yang negatif. Mas tau lah kalau anak-anak kecil biasa kan suka gatel tangannya ya, suka ngambilin barang orang lain. Kadang niatnya bercanda tapi ternyata itu enggak boleh, gitu kan. Nah, tentu orang tua itu sangat keras mendidik itu sampai-sampai ya pukul atau apa sampai terbawa sampai dewasa bahwasanya pendidikan di masa kecil itu berpotensi ataupun berefek sampai sekarang gitu. Cukup masa kecil jadi pembelajaran bagi saya sih sebenarnya. Sehingga pas dewasa tinggal dipoles-poles saja, cuman dikasih tahu, ya anu saja ingat-ingat dulu yang diajarkan bagaimana. Begitu, cuman disuruh ingat aja. Nggak usah lagi ceramah panjang lebar udah enggak. Artinya sudah menuntut kita, pokoknya Ya. kamu sudah tahu lah. Sudah tahu gitu kan. Artinya kita sudah dewasa, nggak usah lagi mau dicambuk-cambuk apa ya kan. Mau lagi disuruh ini dan itu A B C ini baik ini buruk tuh enggak sebenarnya. Itulah artinya pendidikan yang sekiranya memang patut disyukuri untuk mendapatkan orang. Cuman sekarang itu kan bagaimana pandangan antum ini mendidik sekarang ini kan kadang baru di apa ya, guru ini misalnya guru sekarang ini kan baru ada yang viral tuh di Konawe Selatan kalau nggak salah itu kan daerah Sulawesi Tenggara itu guru loh cuman ngedidik negur anak mungkin sempat nyentuh tubuh ya kan. Bahkan mengklaim kemarin sampai mukul padahal mengklarifikasi tidak ada kekerasan oleh guru itu, tapi orang tua dari siswa itu menuntut gitu atas kekerasan itu. Antum bagaimana pandangan antum tentang pendidikan yang sekiranya ya kita katakan sekarang itu cukup memprihatinkan gitu. Kalau saya sih sebenarnya kalau misalnya kita masih hidup di zaman dimana teknologi tidak masih dibatasi, maksudnya belum sampai ke kita. Terus kita masih menerapkan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai bawaan dari masa-masa jajahan. Kan kita tahu kalau misalnya perlakuan kekerasan, tidak melakukan sesuatu dihukum dan lain sebagainya itu masih didikan di bawah jajahan dulu. Penjajah dulu. Mereka melakukan itu ke kita. Dan yang saya dengar dulu, kan bapak saya juga pernah belajar di sekolah Portugis. Ya. Dan kalau misalnya bapak saya tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru, dihukum, dipukul. Kalau misalnya masih seperti itu, saya rasa itu tidak relevan lagi dengan zaman ini. Itu bukan sesuatu yang perlu diterapkan lagi. Ya. Itu bukan sesuatu yang layak diterapkan lagi. Jadi zaman sekarang hal-hal yang masih menjadi sesuatu yang menjadi ikonnya penjajah, tolong ditinggalkan begitu. Cuma kalau misalnya tadi yang kita antum bilang ada guru yang menyentuh saja, sekedar menyentuh tiba-tiba dimasukkan ke penjara, saya rasa tidak seperti itu juga. Kalau berlebihan. Iya, jangan seperti itu juga. Orang tua maksudnya berikan batasan. Kalau misalnya guru itu memukul dan dia cedera, kalau seperti itu saya rasa bisa dilaporkan. Cuma kalau misalnya pantas dilaporkan. Kalau misalnya cuma disentuh dan saya rasa sentuhannya tidak menimbulkan apa-apa juga, cuma anaknya yang tiba-tiba rewel saja, tiba-tiba merasa betul-betul tersadar, betul-betul tersakiti, seolah-olah sentuhan dari sang guru bisa mengubah segalanya dari dia, bisa membuat kulitnya rusak dan lain sebagainya. Biasanya ada anak yang seperti itu. Jadi anak-anak yang terlalu berlebihan menyikapi sikap dari gurunya, padahal tujuan dari gurunya pun baik sebenarnya. Cuma sekedar menyentuh, tidak sampai membuat apa-apa terjadi dengan anak tersebut. Tiba-tiba melapor ke orang tua pun tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu, tidak bicara dulu dengan si guru, tidak datang ke sekolah untuk berbicara baik-baik dulu, tiba-tiba langsung polisi kan. Iya. Tidak bagus juga. Ya, artinya sistem musyawarah harus tetap dijalankan. Iya. Maksudnya kita kan
orang tua, sama-sama dewasa lah, sama guru juga dewasa kan, kita memiliki sikap dewasa gitu. Sikap dewasa kita bagaimana caranya kita bisa konfirmasi dulu terhadap informasi yang kita dapatkan. Tabayun dulu lah kata Islam ya. Dalam Islam kan kita diajarkan bagaimana caranya bisa bertabayun dulu, kita mana dulu nih yang bisa kita lihat apakah sesuatu seperti ini layak kita laporkan atau tidak. Itu kan memang karena keegoisan biasa terjadi ya, kayak termasuk sudah panas, sudah terlanjur kan. Itu langsung ya mau ndak mau harus libatkan polisi, bawa polisi gitu kan. Apalagi kalau misalnya mohon maaf orang berada ya kan. Itu biasa seperti itu, langsung ini ngambil sikap yang langsung tinggi begitu kan. Dan kita harapkan semoga ini tidak terjadi lagi di Amin amin. di Kita harapkan yang seperti itu karena saya kan backgroundnya guru. Nah iya itu yang paling cocok, artinya pendidikan. Bukan background sih, tapi kedepannya Heeh, akan memiliki background seorang guru karena kan saya kan prodinya PBA, PBA pendidikan dan bahasa Arab ya. pendidikan. Mm-mm. Jadi ini memang tepat sekali maksudku ya, dibahas masalah pendidikan ya di negeri kita. Memang kemarin kan baru saja dilaksanakan 25 November itu Hari Guru. Ya, sebagai peringatan bahwa guru itu luar biasa. Iya, artinya guru memiliki peran penting dalam membangun bangsa gitu kan. Sampai-sampai dalam dunia kampus pun masih membutuhkan guru gitu kan. Walaupun banyak yang mengatakan guru terbaik adalah pengalaman gitu kan. Banyak yang ngobrol Guru terbaik adalah pengalaman, sebenarnya kiasan sebenarnya. orang-orang ya. Kalau misalnya dia belajar filsafat, dia masuknya ke bab empiris. Ya oke. Nah ini kita lagi di dunia kampus, tentu berbeda pendidikan kita selama tadi yang disampaikan ya. Tentu ya apa yang membedakan antum selama pendidikan ini dan yang antum rasakan selama di perkuliahan. Tadi sempat menyinggung tentang masalah filsafat, itu boleh disampaikan juga gitu. Wis, iya. Nggak, saat ini saya sebenarnya sedang baca-baca buku filsafat. Ya. Bukan saat ini juga. Sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu. Saat saya semester 5 sih sebenarnya. Semester 5. Sekarang udah semester 6. Masih semester 5. Semester 5 dari awal gitu ya. Dari awal gitu. Ya, dari bulan-bulan awal lah. Kenapa saya belajar filsafat? Karena saya penasaran saja. Awalnya saya kenal dengan filsafat di pondok pesantren di Goa. Entahlah, mungkin karena ada guru saya yang juga memiliki background pernah belajar filsafat gitu di kuliahnya dia. Saya penasaran. Terus mungkin karena bercandaan dari teman juga. Ada teman saya yang bercanda kalau dia bilang ketika dia bertanya ke saya, dia bilang, "Jawabanmu tuh kenapa jawaban-jawaban kayak filsafat-filsafat begitu?" Saya bilang, "Oh, begitu kah?" Iya. Akhirnya dari situ saya mulai penasaran, saya mulai mencari tahu, bagaimana caranya. Maksudnya ingin mengkonfirmasi saja misalnya jawaban saya apakah betul-betul jawaban filsafat atau bukan tadi. Jadi saya ingin mencari tahu dulu. Mula-mulanya saat di situ ya, saat di pondok ini saya mulai nonton YouTube dulu. Awalnya itu saya ketemu dengan teori yang paradoks lah ya. Ini kan bab filsafat juga, ada dalam bab filsafat juga. Di situ ada paradoks. Saya belajar paradoks, bagaimana caranya sesuatu ini kok seperti itu tapi bukan itu gitu. Maksudnya contohnya seperti itu dan tapi bukan itu, atau melarang dan dilarang melarang gitu kan. Ada bunyi-bunyi kayak begitunya. Itu kan bunyi-bunyi paradoks itu. Oke. Ada juga yang pertama saya dapatkan tuh, sebenarnya saya konfirmasi ini dan di situ saya baru tahu ternyata paradoks itu pertama kali saya dapatkan itu di SMP sebenarnya. Saya pernah baca buku dari guru saya saat saya masih kelas 2 SMP. Buku dari siapa? Pokoknya ilmuwan Islam juga, cendekiawan Islam juga, cuma saya lupa namanya. Dia bilang kalau misalnya Tuhan Maha Kuasa, apakah dia bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Saya betulan ini. Awalnya mungkin saya rasa ini hal biasa. Kan anak kecil kan tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Saya lewati saja dulu. Cuma setelah itu ada ustadz saya mengangkat kembali itu. Setelah saya baca buku tadi, saya rasa tidak terjadi apa-apa dulu awalnya, tapi ustadz saya tiba-tiba bertanya ke saya, bilang, "Dapat tidak dalam situ tadi?"
Ada kata-kata seperti ini, kalau misalnya Tuhan Maha Kuasa, apakah dia bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Awalnya itu kehendak Allah, terserah Allah lah. Nanti di akhirat saya dapat itu. Cuma setelah itu lewat saja begitu. Hari-hari berlalu lewat, saya sudah tidak pikirkan itu lagi. Cuma pada saat saya di kelas 3 SMP, saya di rumah tadi itu yang pada saat saya sakit, saya lagi baring-baring, tiba-tiba kepikiran, bisa tidak ya? Bisa tidak ya Tuhan menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Saya mulai penasaran. Aduh, bagaimana nih? Agak goyah rasanya. Iman saya agak goyah gitu. Bagaimana nih? Kalau saya bilang bisa, berarti Tuhan tidak maha kuasa karena tidak bisa diangkat. Kalau misalnya tidak bisa, berarti sama juga Tuhan tidak maha kuasa karena tidak bisa menciptakan. Jadi awalnya saya tidak terlalu menekankan harus mencari tahu secara mendetail, secara spesifik. Saya tidak mengarahkan diri saya ke situ. Saya menjaga diri saya dari situ. Akhirnya saya stop, saya ambil laptop, saya dengarkan ceramah-ceramah, setidaknya iman saya naik kembali gitu. Nah, pada saat kelas 3 di situ sebenarnya selesai. Setelah itu saya menjauh lagi dari filsafat. Dan saat saya mulai masuk di perkuliahan, tadi di kelas 3 SMA, saya mulai mengkonfirmasi semuanya. Saya rasa saya mulai penasaran bagaimana caranya saya bisa menjadi orang yang memiliki pikiran yang tidak sempit lagi. Dan saya bertemu dengan filsafat. Akhirnya buku pertama saya tentang filsafat itu ada bukunya Ustadz Muhammad Nuruddin. Jadi kemarin yang berdebat dengan Guru Gembul, itu kan Ustadz Muhammad Nuruddin, saya beli bukunya. Judul bukunya itu Ilmu Mantik, ya, Ilmu Mantik, dan ada Logical Fallacies. Jadi dia tuh sepaket semuanya, ada diskonnya. Jadi sepaket Ilmu Mantik, Logical Fallacies, ada juga Ilmu Debat. Jadi 3 ini itu sepaket Jadi di situ saya mulai belajar mempelajari, membaca-baca. Oh, ternyata seperti ini filsafat itu ya. Ternyata begini. Lama-kelamaan saya mulai semakin mendalami, walaupun saya tidak mendalami apa maksudnya, tidak satu persatu lah filosofi itu saya pelajari, tidak satu profil, jadi profil satu. Nggak seperti itu, saya mempelajari semuanya gitu, jadi rangkuman saja. Jadi saat ini mungkin saya sedang membaca buku filsafatnya. Ini sebenarnya bukan buku filsafat, lebih ke cakupan lebih luas sih sebenarnya. Bukunya Tan Malaka, ya, Mandilog itu sebenarnya cakupannya lebih luas. Dia ada babnya tentang logika mistika, ada bab filsafat, ada bab ini pokoknya selanjutnya dan sebagainya begitu. Cuma saya baru sampai di bab filsafat dulu, baru selesai bab filsafat. Kenapa filsafat itu penting? Menurut saya, antum seperti saya mengambil kata-katanya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu bilang, you think the unthinkable. Jadi kamu itu bisa memiliki pemahaman, bisa memikirkan sesuatu yang orang lain itu tidak memikirkan itu. Maksudnya kamu itu spesifik lah. Kamu itu inklusif. Apa namanya? Kamu itu eksklusif gitu. Kamu itu tidak banyak orang yang bisa seperti kamu, dan saya mau seperti itu. Jadi saya mempelajari, tidak mendalami sih sebenarnya, menurut saya belum terlalu dalam. Jadi ilmu-ilmu saya tentang itu mungkin masih di luar-luar. Istilah yang sering saya gunakan itu melempar sampul lah gitu, masih berbicara tentang sampul saja, belum berbicara tentang isi-isinya, begitu. Banyak orang yang menganggap hal demikian itu tidak terlalu penting dalam hidup gitu. Setuju tentang itu. Ngapain belajar gitu, jangan pusing, bahkan bisa menjauhkan diri dari Tuhan gitu. Kalau dalam tanda kutip ya, itu disalahgunakan. Justru ini kalau bagi saya, tidak ada ilmu yang tidak sia-sia, kecuali cara pengamalan dan penempatannya itu sesuai dengan apa yang telah seharusnya begitu ya. Dalam artian tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, dan tentu
bisa bermanfaat untuk orang lain, itu bisa. Termasuk ilmu filsafat itu ya. Dengan begitu itu kan banyak ulama-ulama kita dulu itu yang para imam besar ya kan. Iya. Siapa tokoh Ibnu Sina. Ibnu Sina ya kan. Ibnu Sina. Itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itu saya lebih sepakat tentang itu, tapi juga terkadang saya mengkhawatirkan hal ini disalahgunakan gitu. Iya, iya. Antum merasakan itu? Sebenarnya begini, orang-orang yang mengatakan filsafat itu tidak berguna, sebenarnya kehidupan antum semua itu sebenarnya berfilsafat. Kalau misalnya antum mempelajari filsafat, kehidupannya antum ini dari mulai bisa menggunakan pikiran antum secara kompleks, sebenarnya antum sudah berfilsafat karena antum itu menentukan bagaimana caranya antum bisa membedakan baik dan benar. Filsafat itu seperti itu. Jadi filsafat itu bisa membedakan antara salah dan benar, bisa membedakan antara indah dan buruk, bisa membedakan antara etis dan tidak etis. Jadi di bab filsafat, orang-orang yang mencoba untuk menjauh dari filsafat, saya ingin sampaikan kalau misalnya ingin menjauhi filsafat, sebenarnya antum itu mati saja. Karena Enggak saya, ya tidak ada hidup yang karena lepas dari itu. iya gitu. Jadi hidup antum itu sebenarnya sudah berfilsafat. Cuma kalau misalnya antum pelajari filsafat, antum itu bisa membedakan antum sedang berada di teori mana. Apakah antum sedang menggunakan teorinya David Hume, menggunakan teorinya David Hume, atau sedang menggunakan teorinya Descartes, atau sedang menggunakan teorinya Aristoteles. Jadi orang-orang yang kalau tidak belajar filsafat, sebenarnya antum itu tidak tahu sedang berada di mana. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa filsafat itu tidak berguna, justru saya ingin katakan bahwa filsafat ini adalah sesuatu yang sangat berguna bagi saya. Kenapa? Karena saya bisa semakin tahu, semakin bisa menentukan ke depannya saya harus apa. Karena saya telah mempelajari di belakang-belakangnya, saya telah mempelajari bahwa saya sedang berada di teori siapa ini. Sehingga teori-teori tersebut mengarahkan saya kemana tujuan saya ke depannya. Jadi ada gambaran untuk masa depan saya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tidak belajar filsafat, jadi dia nanti masih meraba-raba tentang masa depan dia. Jadi masih mencari-cari tahu bagaimana caranya masa depannya ada gambaran seperti apa, itu agak susah gitu. Jadi antum mempelajari filsafat sebenarnya untuk mencari tahu atau lebih gampang menyentuh masa depan antum gitu. Berarti lebih besar manfaatnya gitu ya. Bagi saya sangat besar manfaatnya. Dan terus kalau merasakan itu ya. Iya, saya merasakan itu. Jadi saya lebih tenang. Jadi teman-teman, kenapa saya mempelajari filsafat? Karena kemarin itu pada saat saya di semester 3 sampai ke semester 4, saya itu terkena penyakit, nama penyakitnya anxiety disorder. Jadi penyakit kecemasan. Itu saya dapatkan, itu saya kena itu. Benar. Maksudnya gimana? Tertarik juga itu. Maksudnya cemas di mana? Maksudnya dikit-dikit cemas atau Iya, bagaimana? dikit-dikit cemas. Bawaan ada trauma. Sebenarnya cemas itu kan tidak ada masalah. Iya betul. Cuma kalau misalnya dia disorder, rusak. Artinya dia itu muncul terus, ya berlebihan terus, dia muncul terus, ada terus. Oke. Bukan muncul tapi ada terus. Jadi terasa terus. Seolah-olah kita ingin melakukan ini tuh cemas, gini-gini cemas, bahkan tidur pun cemas. Iya. Gitu. Nggak tenang loh. Nggak tenang. Bahkan biasanya kita itu tidak boleh mendengar kabar-kabar buruk. Ada orang meninggal tuh tiba-tiba kayak cemas sekali. Ada orang meninggal tuh cemas sekali. Kayak serasa, kayaknya orang ini meninggal. Kayaknya saya sebentar lagi nih. Ada rasa-rasa kayak begitu. Terus naik motor, naik bus, ada pikiran-pikiran, kayaknya sebentar di depan ini begini-gini. Pokoknya negatif terus lah. Kecemasan ini sebenarnya mengarahkan ke negatif terus. Cemas terus. Jadi anxiety disorder ini sebenarnya mengarahkan ke negatif terus gitu. Jadi kita pikirannya ke sana terus. Dan disitulah saya mulai merasakan manfaat filsafat di situ. Jadi saya mulai menata kepala saya. Jadi saya mencoba bagaimana caranya tidak selalu negatif. Saya selalu kaitkan hal-hal yang ingin saya lakukan itu ke hal-hal positif. Gitu. Jadi saya mencoba seperti itu. Jadi misalnya misalnya saya naik motor gitu. Saya mulai cemas, kayaknya bagaimana caranya ke depan ini dan lain sebagainya gitu. Jadi saya cuma bilang ke diri saya, bilang pasti baik. Iya, ini baik. Oke. Sama yang saya baca. Saya kan nggak terlalu mendalami filsafat ya, cuman suka aja
Kalau orang diskusi kan kadang asik buat kita berpikir ya kan. Termasuk juga buku, tapi saya baca buku itu yang ringan-ringan filsafatnya kayak teras apa filosofi teras. Filosofi teras ya. Itu tadi iya, itu kan artinya stoikisme sebagai penenang aja kan. Kalau misalnya lagi macet jalan nih, macet. Kemudian kita pikir kenapa harus marah-marah, kan kalau macet, keluarlah kata-kata yang sumpah serapah kan. Kemudian harapan kenapa begini-begini kan. Padahal itu filsafat itu mengajarkan kita ketenangan tentang arti walaupun kita teriak-teriak begitu tidak akan mengubah kondisi. Coba dibuat tenang saja, mungkin hati akan lebih tenang gitu ya. Pikiran juga tenang. Kemudian nanti kalau ada celah sedikit maju. Kan begitu simpelnya ya kan. Artinya pikiran kita sih sebenarnya yang membuat kita resah. Ya kan, artinya filsafat itu membenarkan kondisi yang ada. Artinya kita harus bisa memaknai ini bukan hanya sekedar cuman untuk debat lah. Karena kan biasa orang begitu menganggap filsafat itu cuman sebagai alat untuk berdebat misalnya. Kalau misalnya ada teman ngomong filsafat nyambung, itu enggak masalah bagi saya. Ya kan, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak rasional, itu kita bisa masuk di dalam untuk meluruskan gitu. Ya kan? Nah, itu artinya filsafat memang benar-benar membantu kita, bukan hanya sekedar hanya omong-omong doang gitu kan. Artinya juga bisa berdampak positif untuk kita. Nah, artinya bagaimana antum untuk bisa bagaimana mahasiswa ini supaya apa ya kembali lagi gitu ke jalan yang seharusnya sebagai seorang mahasiswa gitu. Gitu sih sebenarnya. Saya merasa kayaknya kalau misalnya antum mahasiswa terus tidak belajar filsafat kayaknya agak kurang ya. Ya karena memang bagaimana caranya menata hidup kan bisa kita pelajari dari situ sebenarnya. Seperti yang antum bilang stoikisme kan bagaimana caranya kita bisa lebih mengatur diri. Kita itu diajarkan untuk tidak mencoba mengendalikan apa yang di luar kita. Begitu. Jadi kita itu hanya boleh mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, kayak diri kita sendiri, emosi kita, perasaan kita, kan itu yang bisa kita kendalikan. Itu saja yang kita kendalikan. Sedangkan pikiran orang lain bukan kendali kita, ya kan? Pikiran orang lain kan bukan Ya yang ngomongin kita biasa, wah itu Firmansyah begini. Ya udah urusan dia kan, mulut dia gitu. Terus keadaan jalan kan, keadaan jalan mau macet tidak dan lain sebagainya, itu kan bukan kendali kita. Iya, di luar, betul. Iya, di luar dari kendali kita. Itu kan itu yang diajarkan stoik tadi. Itu sebenarnya filsafat yang paling sederhana. Filsafat itu kan salah satu contoh bagaimana manfaat filsafat yang paling sederhana, lebih santai. Walaupun memang agama juga mengajarkan kita seperti itu, tapi kan filsafat itu biasanya lebih spesifik seperti itu. Dia itu lebih ke poin-poin. Jadi saya lebih suka seperti itu. Kalau misalnya dikatakan apakah filsafat itu anti agama, sebenarnya saya itu lebih sering menggunakan istilah bahwa filsafat itu sebenarnya adalah pisau dapur. Jadi saya sering menggunakan perumpamaan sebagai filsafat itu adalah pisau dapur. Kalau misalnya pisau dapur ini antum gunakan untuk menusuk orang, disalahkan pisau dapur itu, salah itu pisau dapur. Tapi kalau misalnya antum gunakan pisau dapur itu untuk memotong sayur, memotong tahu, memotong sesuatu yang akan mendapatkan manfaat untuk antum, tidak salah pisau dapurnya. Bahkan bermanfaat, berguna. Filsafat juga begitu. Kalau misalnya filsafat antum gunakan untuk menentang agama, salah. Betul. Tapi kalau misalnya antum gunakan filsafat sebagai bentuk untuk bagaimana caranya bisa mendalami agama, bagaimana caranya supaya lebih bisa mempeta-peta agama, bisa supaya bisa masuk lebih dalam gitu, supaya bisa masuk lebih dalam, pemahaman kita bisa betul-betul kuat terhadap agama, semakin cinta terhadap nabi, semakin cinta terhadap kisah-kisah kenabian, semakin cinta terhadap hal-hal baik dalam agama, kan itu baik berarti bermanfaat, berarti positif berarti gitu. Iya, oke. Sama, bukan hanya filsafat sih sebenarnya ya. Ilmu-ilmu lainnya juga termasuk kayak ilmu kedokteran misal. Kemudian juga ilmu apalagi ilmu komunikasi misalnya. Kalau disalahgunakan anggaplah untuk korupsi itu ya sama-sama salah ya kan. Itulah sebenarnya kayak pisau dapur tadi. Makanya pisau dapur itu sebenarnya orang yang gunakan itu sebenarnya yang harusnya bisa menentukan kemana pisau dapur tersebut diarahkan. Itu orang yang mempelajari filsafat, ya kamulah yang menentukan kemana filsafat itu kamu arahkan. Kalau misalnya ke sesuatu yang bertentangan dengan agama, ya kamu akan keluar agama, kamu akan jadi ateis gitu. Kalau misalnya tidak, ya kamu gunakan untuk bagaimana caranya bisa agama ini bisa kamu ajarkan ke orang yang non agamis,
atau orang-orang yang ateis, Iya. bagaimana caranya kamu bisa membuat agama ini bisa mereka pahami seperti bagaimana tanpa menggunakan dalil-dalil Al-Quran atau hadis. Nah, itu menjadi hal yang baik. Ya artinya ini sebenarnya bisa menjadi ujung tombak kita sih sebenarnya dalam berdakwah. Yeah. Ya kan memudahkan orang berpikir gitu ya. Apalagi zaman sekarang. Ya katanya kan butuh logika gitu ya. Iya. Nah, terkadang filsafat membantu kita untuk berpikir, mencarikan konsep yang pas di ini, di pemahamannya dia gitu maksudnya. Tanpa harus keluar dari Al-Quran dan hadis ya kan, dari pemaknaan itu. Mungkin ada rekomendasi buat sahabat nuansa podcast. Entah Apa nih? buku apa ya buat ada Islam dosa mi brother atau yang ada saja ya. Saya enggak terlalu banyak baca buku, cuma biasanya Cari rekomendasi ya. Iya. Cuma kalau misalnya rekomendasi dari saya, kalau misalnya antum baru ingin mempelajari filsafat, saya rekomendasikan mending pelajari Filsafat Teras karya Henry Manampiring itu, kata Ustadz tadi. Ini yang paling gampang ya. Ya, yang paling gampang itu oke, sorry. Filosofi Itu teras. Filosofi Teras, Stoikisme. Jadi antum pelajari Stoikisme itu enggak kalau misalnya masih ada yang takut jangan sampai mempelajari filsafat keluar dari agama. Kalau misalnya antum pelajari Filsafat Teras, enggak mungkin keluar agama karena dia sesuai sejalan. Dia tidak lepas dari hidup. Iya, maksudnya kan mempelajari hidup saja. Jadi antum diajarkan bagaimana caranya bisa tenang memahami situasi, kan itu antum dapatkan di dalam agama, cuma istilahnya berbeda. Istilahnya dalam agama mungkin as-sabar, sabar, Apalagi itu yang ikhlas, yang katanya zikrillah tatmainul qulub, apa kayak bahasanya itu kan. karena mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, Ya, sebenarnya cuma dianukan saja, digabungkan saja sebenarnya. Kalau misalnya antum pelajari filsafat, jadi bagaimana antum menggunakan stoik untuk semakin tenang, terus antum masukkan agama, tenangnya antum itu karena apa? Ya karena mengingat Allah misalnya. Oke, itu semakin bagus saya rasa. Oke, luar biasa itu perbincangan kita sekiranya ya. Kalau sangat mendalam ini bisa sampai 48 SKS. Oke, saya sih banyak dapat ilmu ya di kesempatan kali ini. Artinya kita Sama-sama kita. iya, kita sharing-sharing tentang filsafat ini kan. Artinya saya yang tidak terlalu banyak bacaan, saya dapat dari antum yang banyak bacaan. Saya antum dapatkan apa yang saya sampaikan karena saya sering mendengar juga sih sebenarnya. Antum kan sering mendengar ya, saya sering membaca ya. Kita bisa ikutan gitu. Oke, sampai jadi begitu. Kita punya referensi masing-masing ya kan. Nah, mungkin juga buat teman-teman rekomendasi. Sekarang itu kan yang lagi naik daun itu yang lagi luar biasanya itu Neoleto, anaknya dari Cak Nun. Cak Nun. Saya enggak tahu. Itu luar biasa kalau bahas tentang filsafat. Saya enggak tahu itu. Sama Gus Baha bisa disimak juga. Kalau dalam ranah Kalau Islaman. iya, kalau saya sering dengar Gus Baha, enggak sering sih, pernah dengar Gus Baha, cuma mungkin bab-bab tasawuf. Ya. Untuk bab-bab tasawuf. Kalau misalnya filsafat, saya lebih sering dengar Ustadz siapa namanya itu? Ustadz Faiz. Ya yang dari Jogja ada di atas. Ustadz Faiz ya namanya itu. Ya. Itu pembawaannya memang yang sangat itu saya mau coba tiru itu, bagaimana caranya bisa santai tapi tenang. Santai tapi tenang, santai tapi nyampe gitu. Stand itu memang artinya filsafat yang sangat membentuk dia tuh, dan membentukkan. Tapi antum tahu cerita dia sebelum mengenal filsafat itu? Sebenarnya dia tuh nggak mau kuliah sebenarnya. Iya. Dia tidak mau kuliah tuh Pak. Makanya dia cari di mana ada jurusan yang tidak disukai, jurusan yang paling sedikit, ya artinya yang sedikit dimasuki. Ternyata dapatnya filsafat. ya masuk aja. Cuma masuk aja. Hari-harinya itu dihabiskan gitu. Cuma pas saat mau selesai baru dia dalami, baru dia pelajari. Oh, ternyata dia dapatkan manfaatnya di situ. Oke, luar biasa Faruk di kesempatan kali ini obrolan kita ini. Ada closing statement mungkin disampaikan sahabat tes? Apa ya? Iya, pesan-pesan mungkin. Buat teman-teman sekalian, maksudnya saat ini kita itu sedang berada di masa-masa ingin mencari tahu. Rasa-rasa penasaran kita itu sangat-sangat tinggi saat ini. Manfaatkan dia ke tempat-tempat yang baik, manfaatkan dia pada hal-hal yang bisa membentuk karakter atau bisa membentuk masa depan antum semakin baik ke depannya. Itu saja dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Faruk di kesempatan kali ini kalau bergabung, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, semuanya dibagi-bagi. Oke, semoga lain kesempatan kita bisa kembali bersyukur. Oke. Sekian sahabat Podcast yang bisa kami berikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa memberi manfaat kalau ada mic-nya.
Silakan di-share dan jangan lupa untuk tetap mendukung daripada Nuansa Podcast yang selalu hadir di setiap pekannya. Freedom your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.